Kita kembali lagi di Morning Call. Selamat pagi. Masih bersama Dokter Rian. Dangdut ya. Aduh. Begini nih dok, lihat-lihat kayaknya kita butuh bukti dok. Bukti apa sih, Ri? Cara pengerjaan. Tapi ntar dulu, sebelum dikerjain tuh biasanya ada syarat nggak? Kan suka biasanya tuh nggak boleh apa-apa. nggak boleh minum kopi atau Nggak apalah boleh gitu. mukanya kena cat dulu. Iya, apa? Kena cat diapain muka lu? Mungkin ketiban cat Oh, lagi iya, benerin iya. rumah. Apa tuh dok? Kalau untuk pasti setiap treatment pasti akan kita inform consent ke pasien bagaimana tahap pengerjaannya seperti apa. Terus kita anamnesa juga sebenarnya itu apa-apa aja kontraindikasi yang tidak dibolehkan pemakaian alat tersebut gitu. Kalau untuk alat HIFU ataupun hyperlift itu yang nggak boleh pertama kali adanya luka terbuka di bagian wajah atau tempat pengerjaan. Luka terbuka. Iya. Jadi kalau jerawat yang luka-luka gitu juga nggak boleh. Luka yang terbuka, yang jerawat yang lukanya mungkin yang lebih besar. Oke, Bukan, oke. bukan nggak boleh, mungkin harus di apa namanya? Treatment dulu. Tenangin dulu, iya, Iya. ditenangin dulu. Salah satu dari kontraindikasi juga akne kistik. Akne kistik itu akne yang gede, yang seperti Meradang. yang lagi meradangnya itu Jadi juga nggak jerawat boleh. yang lagi meradang juga nggak boleh ya, Iya. perempuan hebat ya. Terus Iya. Terus adanya metal plat bagian wajah itu kayak misalkan orang yang habis operasi Gigi. rekonstruksi atau gimana di bagian wajahnya itu kan biasa ada implan terbuat dari metal, itu nggak boleh. oh, oke. Jadi misalnya kalau misalnya banyak kan perempuan hebat mungkin pada habis root canal nih gigi Ya. kan tuh juga diimplan tuh. Nah, sebenarnya sih root canal sih nggak masalah sih. Tetapi kita inform konsen ke pasiennya kalau ini akan terasa lebih sedikit ngilu di bagian situ. Oke, Tapi oke. kalau Tapi kalau pasiennya nggak ada metalnya, orangnya malah yang metal begitu. ayo kerjain, ayo kerjain, mama. Gitu ya. Ya gak sih? Dok, tapi mungkin kalau misalnya lebih ngilu itu kalau metalnya itu ada di bagian wajah kali Iya. ya. Kalau misalnya root canal kan dia di dalam sekali. dalam, iya. Mungkin nggak terlalu terasa ngilu. Tapi kalau misalnya pun pasien pengen dikerjain, itu gelombangnya bisa diatur sehingga rasa ngilunya mungkin bisa lebih di-adjust. Ya, sebenarnya sih ada pengaturan energinya sendiri, tingkat gelombang dan berapa energi yang kita gunain sampai ke tingkat si toleransi dari si pasiennya sendiri. Oke. Untungnya untungnya udah dikasih tahu duluan. Iya, betul. Tapi kalau pasiennya kekeh, dibilangin juga lagi nggak mau ngerti. Ya udah. Lu nggak pengen UNI, apa? UNI, UNI apa? N. Gimana sih banyak bahasa anak muda tuh? Udah, lu mah emang paling bener kalau misalnya ini menolak tua ala Korea, lu yang dikerjain, jangan gua. Tuh dok. Oke. Kenalin dulu dok, Kita alatnya dok. kenalin dulu ya. Ini untuk Berdiri alat. boleh dok? Oke. Ini saya peragain dulu untuk alat. Diri saya diri nggak? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Kalau untuk alat sendiri yang kita bawa ini adalah hyperlift, lebih ke hyperlift. Sebenarnya hyperlift dan HIFU itu sama, cara kerja menggunakan sama-sama ultrasound. Iya. Cuman keuntungan dari hyperlift ini adalah headpiece-nya sendiri itu lebih bulat, sedangkan HIFU yang konvensional itu headpiece-nya itu lebih petak gitu. Jadi kalau misalkan lebih bulat ini gerakannya lebih fleksibel, operatornya juga lebih nyaman. Coba. Dan juga lebih menjangkau daerah-daerah tempat kerutan yang lebih kecil gitu. Tolong dok ya, ini mukanya berantakan banget nih dok. Iya, saya tahu kok. Untuk Kagak ada. Dokter ya saya tahu kok. Ada ngalamin untuk pertama kali ya. Kayaknya CS-an ya. Jangan-jangan teman kecil lu lagi. Bukan, dokter mah emang orangnya jujur, gak bisa bohong. Terus Untuk dok. pertama kali pasti kita akan cleansing dulu dari bagian wajahnya untuk menghilangkan. Dibersihkan dulu bagian dibersihin wajahnya. dari apa namanya Kotoran. Dosa. Gambol. Lu nggak dengerin dokter tadi ngomong? Apa? Dari kotoran, dari dosa. Ya makanya ini lagi mau gua doain muka lo biar bersih. Kesannya gua dosanya banyak banget. Gambol. Udah tuh. Udah pindah dosa gua ke lu ya? Udah gua buang tuh dosa lo. Ke lu ya? Iya udah. Udah? Udah. Wah, pindah ke dokter bewoknya. Bewoknya pindah ke dokter. Emang dari tadi ada Oh, beloknya. iya. Habis setelah tahap cleansing baru kita apply dari kayak aloe vera gel. Oh oke. Aloe vera- Seluruh muka. di tempat treatment. Kalau misalnya full face berarti seluruh muka, Leher juga. seluruh termasuk. Pokoknya yang lebih ini ya.
Ya, tempat di mana kita mau lakuin treatmentnya, keluhannya di mana, itu yang kita oleskan aloe vera gelnya. Terus? Jadi si aloe vera gel lebih untuk memproteksi kulit dan untuk menghantarkan gelombang suaranya jadi lebih bagus. Oh, oke. Baru kalau hyper relief ini baru kita aplikasikan di daerah wajah tempat diinginkan. Nah, coba dong. Untuk daerah pertama yang paling sering, yang paling populer itu untuk daerah pipi, untuk chubby cheek. Itu untuk meniruskan dari bagian wajah. Ini caranya kita dengan cara Lu merem dong. kita tarik di bagian kulit di bagian dekat telinga, baru kita Kagak Nggak jadi hidup, itu nggak kagak hidup. dinyalain. dengan kalau hyperlift dengan cara memutar gitu. Kita mutar ke daerah limfatik. Oh, saya jadi timbul Apa? dikit ya, naik dikit. Apa? Dilus-lus gitu. Apanya yang naik? Ayo cepetan, dikerjain. Dimasas ke daerah sekitar limfatik di daerah bagian atas. Lu papa. Sumpah. Papa. Sumpah loh. Bikin Apa? naik berapa persen. Selagi kita aplikasikan dari alat hyperlift ini, kita masas juga. Oh, Jadi gitu. melancarkan Dulu daerah. nggak bisa ya? Dulu. Gimana? Kagak bisa, Enggak. Bu, kalau mau dilulurin bagaimana? Jadi diharapkan peredaran darah, cairan di daerah tempat kita aplikasikan hyperlift tadi lebih lancar. Coba lo lihat kamera dong Yadi. Jadi nanti kalau misalnya udah dikerjain mukanya Yadi bakal lebih naik gitu. Iya, lebih tirus. Gini. Alisnya juga lebih naik. Gini nih. Iya, bagus kan? Ari, kalau naik dua-duanya nggak apa-apa, Ri. Ini gua naik cuma sebelah, Ri. Tapi bagus, coba lo lihat. Bagus. Coba lo lihat dulu, bentar nih. Kan gini. Jadi gini ya dok ya? Iya. Iya nggak? Coba lihat dong, kamera dong, dideketin dong. Ya gini. Tuh, lihat. Lu jadi kayak engkong gue ya, Di. Gue. Bener. Tuh, bener. Tuh, bagus ya, Di. Ari bagus. Kalau sebelah kagak enak. Jadi ini sebulan sekali? Sebulan sekali. kita Sampai saranin. berapa lama? Misalnya apakah sampai setahun? Minimal sih 3 kali kita sarannya. Oke, 3 kali. Iya. Abis itu break dulu. Break dulu. Sebenarnya sih per bulan sih nggak ada masalah sih, selagi ada sumber Perawatan, dayanya. biar Cuman tahan ya lama. kita saranin sih minimal 3 kali biar efeknya lebih lama. Gitu. Minimal 3 kali dalam. Iya. Dalam ya 3 per bulan. Jadi 3 bulan berturut-turut. Iya. Abis itu nanti kalau ada keluhan lagi baru datang Iya. lagi gitu. Gitu. Semakin sering semakin bagus sebenarnya. Oh, oke, Gitu. oke, oke. Kalau untuk yang Ini cewek cowok bisa ya? Bisa. Cewek cowok bisa ya? Iya, cewek cowok bisa. Bagus. Berapaan nih, Dok? Untuk kisaran harga sekitar antara 1,5 sampai 2,5. Oh, terjangkau dong ya. Maksudnya untuk mendapatkan hasil, bayangin 10 tahun lebih muda. Iya. Dan tidak dilakukan invasif Iya, ya tidak atau operasi, operasi, iya. itu affordable dan luar biasa gitu. tadi dokter udah bilang sama saya. Apa ya, Biar bilang harganya apa? terjangkau. Tapi kalau Ari mau ke sana dikasih gratis cuma Masa? Oh, iya. pakai mesin las. Dokter pakai kacamata hitam itu loh, pakai timah trot gitu nih. Cakep hasilnya nih. Muka lu berbentuk nih kayak pagar. Itu namanya dokter Abeng, anak bengkel. Ini dokter Rian, tahu. Ya, jangan kemana-mana perempuan hebat. Tetap Masih di terus di Morning Call. Selamat